Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati, sikap, pikiran kita untuk berdoa. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang doa harian umat Katolik ya. Setiap agama itu memiliki doanya masing-masing teman-teman ya. Setiap agama memiliki doanya masing-masing. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 5. Ya, ada 5. Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, ternyata ada 6. Konghucu, ya, jadi ada 6 yang diakui di Indonesia ya. Terus masih banyak lagi agama-agama lain yang tidak diakui oleh Indonesia, tapi mereka juga punya cara berdoanya masing-masing. Nah ya, Gereja Katolik punya cara berdoanya sendiri teman-teman ya. Dia punya yang namanya doa harian ya. Doa harian. Kalau dibilang doa harian artinya doa yang biasa di apa? Doa yang biasa diucapkan setiap hari ya. Nah, ini di dalam kotak ini ya, sebenarnya sebuah lagu teman-teman ya. Tapi kita lihat saja kata-katanya ya. Kita lihat saja lirik ya, lirik atau kata-katanya. Dikatakan begini teman-teman. Saat berdoa, namamu kubawa serta kemanapun kaki melangkah, engkau selalu ada. Bila gelap datang, engkau menjadi sinar. Bila hadir terang, engkaulah kehangatan. Bapa di surga, kaulah sumber segala cinta. Kasihmu hidup dalam hati manusia. Nah, jelas ya teman-teman ya, bahwa berdoa itu selalu kita ucapkan, selalu kita lakukan setiap hari sebagai orang beriman. Kan teman-teman percaya sama Yesus tuh, ya kan? Percaya sama Tuhan tuh. Nah, kalau percaya sama Yesus sama Tuhan, harus berdoa, ya, berdoa. Pak Sandi dari tadi ngomong berdoa terus. Berdoa itu apa sih? Ini dia akan kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat dulu dari mana asal usulnya berdoa atau cara berdoa umat Katolik. Dari sini teman-teman. Nih tuh. Kita bisa lihat tuh. Nah, Yesus sebelum wafat ya, dia berdoa teman-teman ya. Sebelum wafat di Taman Getsemani, dia berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya hari ini, supaya dia siap ya menghadapi cobaan, ujian, tantangan dari setan teman-teman ya, dari si jahat ya. Dengan meminta kekuatan dari Allah ya, Yesus sanggup menghadapi semua tantangan dalam hidupnya teman-teman ya. Bahkan ketika dia wafat di kayu salib ya, dia tetap masih percaya kepada Allah. Nah, Yesus menjadi model untuk kita supaya kita juga berdoa meminta kekuatan agar kita sebagai seorang pelajar juga sanggup mengerjakan tugas-tugas di sekolah, melaksanakan perintah orang tua, terus
sanggup berperan dalam masyarakat, teman-teman. Nah ya, itu yang terpenting. Mengapa berdoa itu perlu kita lakukan ya. Doa memberi kita kekuatan yang tidak ada batasnya, teman-teman ya. Nah, sudahkah teman-teman berdoa? Kapan teman-teman berdoa? Adakah dalam hari? Apakah teman-teman berdoa setiap hari? Bisa dijawab nggak nih pertanyaan Pak Sandi? Oke ya. Nah, ini sebenarnya ada kisah dari Santa Teresia ya teman-teman ya. Bagaimana dia meninggal di usia belasan ya. Tetapi ketika di usia yang masih muda, dia harus berhadapan dengan penyakit yang hebat, teman-teman. Dia masuk biara, dia seorang suster ya. Masuk biara, dia seorang suster. Kemudian dengan penyakit yang luar biasanya itu, dia mampu menyerahkan diri ya kepada Tuhan melalui doa-doanya, sehingga meskipun tubuhnya digerogoti penyakit, hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena dia mampu berdamai dengan situasi yang ada. Nah, teman-teman juga diharapkan belajar ya dari Yesus, dari Santa Teresia yang senantiasa menimba kekuatan lewat doa, teman-teman ya. Kalau teman-teman rajin berdoa, teman-teman menjadi kuat ya, kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, teman-teman ya. Kalau orang tidak pernah berdoa ya, kemudian berjumpa dengan masalah, pasti hidupnya akan lebih apa, teman-teman? Lebih tertekan ya. Tetapi kalau orang yang rajin berdoa kemudian berjumpa dengan masalah, hidupnya akan menjadi lebih tenang dan teratur dalam menghadapi masalah, karena dia yakin bukan dirinya sendiri yang menghadapi masalah itu, tetapi Tuhan juga ikut membantu masalah yang dihadapi. Teman-teman juga harus begitu ya. Rajin berdoa, minta sama Tuhan ya kekuatan, supaya minta sama Tuhan kekuatan supaya menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang cerdas ya, menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, jadi anak-anak yang diinginkan oleh semua orang ya. Sehingga teman-teman tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Pribadi yang berkarakter itu maksudnya ini ya teman-teman, menjadi pribadi yang kuat ya, kuat ketika menghadapi tugas-tugas di sekolah yang banyaknya minta ampun itu, kuat menjadi pribadi yang tekun mengerjakan tugas ya, karena teman-teman yakin tugas ya atau PR ya itu dapat diselesaikan dengan kekuatan Tuhan dan teman-teman lewat doa. Nah, begitu ya teman-teman. Nih ya, kita lihat kalau berdoa teman-teman, sikap kita juga harus mendukung itu ya, mendukung suasana ya. Nah, pada umumnya kita berdoa dengan tangan mengatupkan ya, tangan seperti ini di depan dada, kemudian memejamkan mata ya. Memejamkan mata itu tujuannya supaya fokus terhadap apa yang ingin kita doakan, apa yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, maka dengan begitu teman-teman akan memperoleh kekuatan dari doa tersebut ya. Teman-teman akan lebih lega, teman-teman akan lebih fokus untuk menghadapi masalah, menghadapi tugas-tugas, menghadapi soal-soal dari sekolah, ataupun kalau ada masalah-masalah di rumah gitu ya. Harus fokus untuk berdoa. Sikap yang baik, tangan dilipat,
Ya, duduk yang manis ya, punggungnya tegak, mata terpejam. Lalu berdoalah sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu yakini. Nah, berdoa itu apa sih sebenarnya? Teman-teman sudah pada tahu, ya. Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan, ya. Kapan saja kita bisa berdoa? Setiap waktu, teman-teman, ya. Setiap waktu Tuhan tuh nunggu kalian untuk disapa loh lewat doa, ya. Jadi setiap waktu kita bisa berdoa. Nah, lalu isi doa kita, teman-teman, ya, itu biasanya ucapan terima kasih, permohonan, lalu pujian kepada Allah. Nah, berdoa itu dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, ya. Mungkin ada beberapa dari antara teman-teman yang biasa berdoa bersama papa mama, adik atau kakak, ya. Ada juga yang biasa berdoa sendiri, ya. Meskipun sama papa mama juga berdoa, kadang juga berdoa sendiri kalau mau tidur, kalau mau ke sekolah, ya kan. Nah, itu dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama. Nah, berdoa juga tempatnya bisa di gereja, ya. Di gereja, di sekolah, dan di rumah, ya. Bisa. Sebenarnya berdoa juga bisa dilakukan di mana saja. Tapi berdoa yang paling ideal, teman-teman, di gereja. Yang paling ideal, yang paling sempurna, ya istilahnya. Yang paling nyaman dan dapat suasananya kita berdoa itu di gereja. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berdoa dimanapun. Di sekolah, di rumah, di dalam perjalanan, ya, di mana-mana kita bisa berdoa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Itu dia, teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Sudahkah kita berdoa? Apakah aku berdoa setiap hari? Silakan teman-teman jawab. Ya. Oke. Cukup sekian dari Pak Sandi untuk tugasnya. Sebentar ya, teman-teman. Ini dia. Nah, ya. Oke. Untuk tugasnya adalah silahkan teman-teman ini. Mana ya tadi? Oh, bukan di sini ya. Silahkan teman-teman membuat video singkat, ya. Video singkat tentang berdoa. Tentang berdoa. Nah, video singkat ini, gini aja. Video singkat maksud Pak Sandi, teman-teman buat video, ya, video ketika teman-teman berdoa, ya. Itu saja. Doanya bebas, ya. Doanya bebas. Boleh Bapa Kami, boleh Salam Maria. Yang terpenting adalah buatlah video ketika teman-teman sedang berdoa. Itu saja dari Pak Sandi. Maka dengan demikian harapannya teman-teman berdoa setiap hari, setiap waktu, setiap saat, di mana dan kapanpun teman-teman berada. Cukup sekian dari Pak Sandi. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga teman-teman sehat selalu. Marilah kita berdoa. Kita siapkan sikap hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.